Kenapa? Nama saya Desi Natalia, NIM 139 kelas C. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 dan sudah bersama dengan Kak Aitul sebagai pengusaha ayam fried chicken. Selamat malam Kak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya Kak sudah berkecimpung di dunia fried chicken ini? Saya membuka usaha fried chicken ini di tahun 2012. 2015. Oh 2015. 2015. Berarti sekitar Baru punya putra satu itu baru saya buka usaha. berarti sudah sekitar 5 tahun kurang lebih 5 ya Kak. tahun. Selama 5 tahun ini boleh ceritain nggak Kak kenapa Kakak bisa kepikiran usaha fried chicken dari tahun 2012 sampai sekarang masih bisa bertahan? Saya buka usaha fried chicken itu pertama pastinya saya lihat peluang. Sebenarnya sih saya terpengaruh juga karena memang dari dulu saya terbiasa wirausaha. Saya berasal dari keluarga yang memang pedagang atau terbiasa berwirausaha. Jadi ya tadi jadi terpengaruh juga. Jadi rasa excited untuk tentang keuntungan tentang ini jadi timbul di sana lah yang pertama. Terus yang kedua kenapa bisa buka fried chicken, saya lihat juga potensi di sekitar tempat usaha itu kan harus diperhitungkan juga lokasinya seperti apa, konsumtif atau tidak masyarakatnya, terus daya saingnya seperti apa, daya saing rasa, harga itu perlu diperhitungkan juga. Dan yang utama kenapa bisa bertahan itu yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita memberikan rasa trust, rasa nyaman kepada pelanggan, kita memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa yang kita jual itu berasal dari bahan-bahan yang memang tidak sembarang asal asal ada gitu. Jadi ada pemilihan. Contohnya minyak kami tuh nggak pernah pakai minyak curah. Di sini kami selalu nyari promo, walaupun mungkin sebagian orang mengetawakan kami, tapi ketika kami ditanya ketemu pelanggan di salah satu supermarket, mereka tanya, oh beli minyak di sini mbak? Iya. Nah itu mereka, oh iya, minyak minyaknya di sini. Itu menimbulkan rasa trust mereka. Jadi ada beberapa orang-orang yang mungkin ketika dia menganggapnya seorang yang pedagang pinggir kiriman itu kemungkinan kan kebanyakan pakai minyak curah. Tapi ketika ada bukti, oh dia belinya di sini loh, penjual itu belinya di sini, kalau beli ayam di sini, itu akan daya tariknya tersendiri. Contoh, misal saya beli ayam itu langsung ke pemotongan. Tapi kalau ketika tiba-tiba saya ketahuan masuk ke salah satu yang frozen, orang akan berpikir nggak tahu. Itu akan mempengaruhi daya jual. Tapi kembali lagi semua itu yang mengatur adalah Tuhan. Tapi paling tidak ikhtiar dari manusia adalah kualitasnya. Jadi salah satu yang bisa mempertahankan usaha di sini selain tentang rezeki dari Tuhan atau Allah, yang kedua ikhtiar dari manusianya itu. Apa sih yang bisa meningkatkan kepercayaan, mempertahankan kepercayaan pembeli kepada penjual. Yang paling utama lagi adalah pelayanan. Penjual kalau main orang akan males, apa yang beli, apa sih kamu, nah gitu kan, jadi ada rasa itu. Makanya kalau ada yang misal, jangan salah paham kalau orang pihak perusahaan yang manapun pasti kan salam, sapa, senyum itu selalu, dan itu enggak menjadi SOP bagi mereka yang tingkat kantoran dan sebagainya, itu tidak. Tapi pedagang pun yang efek-efek seperti ini ilmu itu perlu. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan atau mempertahankan penjualan itu atau usaha lebih arahnya ke sana, kualitas dan pelayanan. Berarti meskipun kakak menunjukkan meskipun kakak cuman jual di dalam rumah tapi kualitas kakak udah kayak restoran ya kak. Jadi nggak meremehkan kalau meskipun penjual kaki lima nggak bersih lah atau nggak gimana gitu ya kak. Iya. Itu yang membedakan kakak dengan fried chicken yang lain. Makanya gitu. Tadi ketika kita ketahuan atau ada konsumen yang tahu kita beli minyak di sini, kita beli ayam di sini, sausnya kita nggak yang ecek-ecek juga gitu, yang kualitas lah, itu akan menjadi suatu pertimbangan juga bagi penjual pembeli gitu. Rasanya sih bisa. Selanjutnya kak, apa sih kak faktor-faktor? Pasti kan kakak udah lama nih kak, bukan setahun 2 tahun tapi sudah 5 tahun ya kak.
pasti adalah suka dukanya menjadi seorang wirausahaan ya Kak. Ya. Apa sih Kak suka dukanya menjadi wirausahaan? Nah, ini nih yang perlu ditekankan lagi. Kebanyakan sekarang itu, tidak semua, tapi kebanyakan orang beranggapan bahwasanya berwirausaha atau berdagang itu enak, banyak untung, cepat kaya. Oke lah, fine, mindset itu. Tapi yang perlu ditekankan lagi, perlu ditanamkan juga bahwasanya tidak ada yang namanya suatu usaha itu yang langsung hero, semua dari zero dulu. Jadi prosesnya itu lama. Saya aja untuk prosesnya seperti ini aja, untuk laku kurang lebih 2 tahun, itu hanya saya mentok 4 ekor, 4-6 ekor, bayangkan, dari pagi, bayangkan gitu, 1 ekor saya jadi 10, berarti 60 ekor dari pagi sampai malam. Itu saya baru bisa menghasilkan selama 2 tahun. Kalau kita tidak memiliki ketekunan, kita ketekunan terus semangat juga, itu akan hentak di situ aja. Makanya tidak jarang juga ketika kita melihat ada banyak pengusaha-pengusaha atau yang baru jualan berapa bulan. Nah, itu adalah mereka-mereka yang hanya melihat orang yang udah rame atau sukses tanpa memperhitungkan modal mereka berapa, ini berapa. Nah, itu kan perlu diperhitungkan juga. Dan kebanyakan seperti itu mereka yang sudah terlanjur memakai atau menggunakan modal yang besar tanpa memperhitungkan lingkungannya, rasa terutama. Terus rasa itu nggak akan ikut. Mau di harga jual mahal seperti apapun, asal itu harganya tidak terlalu mahal, kalau rasanya oke, itu tidak akan bermasalah. Nah, makanya yang saya lihat sih kebanyakan permasalahan yang saya lihat ketika ada orang berwirausaha dan itu tidak lama adalah pertama sekali mereka melihat seseorang yang udah sukses, jadi mereka bayangannya dagang cepat laku cepat banyak ke sana. Terus yang kedua, mereka itu biasanya sudah terlalu banyak modal, minim modal tapi memaksakan modal gitu sana. Nah, contoh saya dulu nggak punya uang, modal saya hanya 1 juta. Kalau saya memaksakan bikin etalase yang bagus, tanpa saya berpikir kita nanti nggak langsung laris banyak ya, perhitungan ke sana. Kalau saya langsung buat etalase yang 2 juta, 3 juta sekian, penggorengannya yang bagus segala macam. Kalau kita fokus ke modalnya yang bagus, itu akan maaf banget, ya, jamin akan bertahan lama, apalagi kalau tidak perhitungan pasar. Jadi terutama modal jangan terlalu bermuluk-muluk lah, coba lah dulu. Kalau bisa ya, bagi yang perintis, bagi menurut saya, jangan terlalu memperhitungkan modal, jangan terlalu membayarkan modal yang misalnya kita mau buka perintisan, kita belum tahu rasa kita diminati atau tidak, lokasinya sesuai konsumtif atau tidak. Modalnya itu jangan langsung bikin etalase yang gede-gede kayak Sobil atau kayak apa yang dengan modal yang besar. Tapi cobalah dulu. Contoh saya etalase itu, etalase saya cuma harga 500.000 tanpa meja, hanya kaca saja. Itu dari 5 tahun itu. Etalasenya etalase keramat memang. Menurut saya keramat kan nggak ada dengan. Nah, itu kalau saya buat yang besar, saya nggak cukup. Dan itu akan menghambat seseorang yang mau berwirausaha. Nah, itu bisa. Jadi menurut saya jangan terlalu membayarkan modal yang langsung besar, nyewa toko sekian 10 juta dalam setahun, etalase sekian, penggorengan karyawan nggak nyampe kan. Apalagi kalau kita mempertimbangkan rasa paling utama ya. Saya aja kemarin yang rasa udah yakin itu saya nggak yakin untuk nyewa kios sama karyawan segala saya. Jadi kamu harus dari bawah, kita nggak bisa langsung bayarkan, tinggal nunjuk aja semua prinsip. Sampai sekarang pun saya belum berani buka karyawan. Tapi saya memperhitungkan estimasi kalau ada karyawan berapa. Nah, kebanyakan sekarang itu yang kerja itu, maaf nih, nggak semuanya. Cuman kebanyakan saya mencari yang mau sambil goreng itu mereka nggak mau. Mereka hanya pengen nih jahit-jahit aja, jaga-jaga. Kalau cuma jaga-jaga aja, berarti kan walaupun ada karyawan kita masih tenaga. Sama aja. Gitu. Jadi kurang produktif juga. Jadi makanya sudahlah dikerjakan sendiri aja. Berarti istilahnya kita sebagai perintis nih, kita seadanya aja, semampunya aja ya Kak? Semampunya aja, karena makanya kenapa perintis tuh banyak yang nggak bertahan itu, yaitu tadi kebesaran di modal tadi, bayangan dia langsung
sebuah tempat makan yang besar dengan karyawan, dengan fasilitas yang udah memang sekian juta itu ya pertama akan menghambat bagi perintis, yang kedua nanti tergulung besar, apalagi kalau kita memperhitungkan rasa orang itu bisa. Karena istilahnya seorang pengusaha ingin secepatnya mengembalikan modal pertama ya. Harusnya, tapi kalau pengusaha itu hanya ingin dilihat, oh ada usaha di sana, ditaruh semua di sana, itu nggak akan bertahan lama. Kecuali memang manajerial dan rezekinya lagi beruntung ya, lagi hoki ya. Tapi kalau utama rasa dan tempat strategis. Iya. Karena walaupun rasa itu kalau tempatnya nggak strategis, kita bisa kartu merah. Iya. Kan tempat merah Iya. aja. Nah itu sangat harus teliti bisa. Jadi nggak bisa sembarangan buka juga ya Pak, cuman egonya aja gitu ya. Hati. Tadi kan aku dengar Kakak udah pernah bilang kalau dari Kakak kuliah aja Kakak udah berwirausaha ya Pak? Ya, karena udah keluar ya. Kan gak semua nih Kak, saya kan mahasiswa nih kan Kak, tapi saya tidak sepenuhnya keluarga saya dari wirausaha. Apa sih motivasi Kakak sebagai orang yang udah berkecimpung di wirausahaan sejak kuliah gitu Kak? Apa sih saran Kakak buat kita sebagai mahasiswa yang supaya kita berani meskipun kita masih mahasiswa, kita dipandang sebelah mata sama orang-orang yang sudah lebih dewasa, tapi kita bisa berani ngambil tindakan kalau kita bakal mau buka usaha dengan modal kita dan kita bakal menghasilkan keuntungan bahkan sampai bisa membuka lapangan kerja buat orang-orang di lingkungan kita. Motivasinya. Saran Kakak nih sebagai Kakak yang udah berkecimpung di dunia usaha saat masih mahasiswa. Saran saya sih untuk mahasiswa ya, kita nggak tahu takdir seperti apa. Kalau saran saya untuk zaman saat ini, okelah kita kuliah. Ya. Teori pelajaran diambil, tapi nggak ada salahnya kita harus juga bersiap-siap atau bersiaga suatu saat jika kita tidak menemukan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita. Arahnya sih ke sana yang pertama. Jadi kita bersiap-siap ke arah sana. Tapi yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tidak semua orang mampu berwirausaha. Karena ketika orang itu mampu berwirausaha, dia itu harus memiliki keahlian dari 8 keahlian yang sekarang lagi digencar-gencarkan, bakat dari seorang anak, mahasiswa juga seorang anak juga, manusia juga. Iya. Jadi bakat orang itu juga mempengaruhi juga. Nggak semuanya orang bisa berwirausaha. Sekilas sepele, tapi kemampuan berkomunikasi, kemampuan ekonomi, kemampuan untuk membaca situasi, paling tidak kreativitas itu yang paling utama. Benar. Karena ketika kita mengambil keputusan usaha ini, tapi kita udah banyak, karena kan kita harus ada keunikan misalnya. Iya, betul. Kalau misalnya kalau ada keunikan ada rasanya beda. Iya. Itu yang saya. Jadi kalau saya mahasiswa sih yang pertama yaitu tadi, kalau bisa sih melatih diri, nggak harus diri usaha aja, tapi kalau bisa bakat Anda apa? Ya, walaupun di sini mungkin wawancaranya fokus di usaha, tapi saran saya bakat Anda apa itu tekuni, karena ketika bakat dan itu bisa mendatangkan uang, bakat itu jika diasah bisa mendatangkan uang. Contoh, misal Desi bakat main biola, Desi bakat main piano, sama mama dilesin biola sama piano, tapi kuliahnya bagian peternakan. Oke lah, sekarang hanya sebatas hobi. Tapi ketika Desi mengikuti les itu dengan memahami ilmu biola, cara menggunakan dasar-dasar menggunakan biola dan piano, ilmu itu ketika suatu saat ketika semoga tidak ya, bisa nanti Anda tidak menemukan lapangan pekerjaan di bagian peternakan, Anda bisa sambungan buka les biola, les piano. Jadi bakat Anda itu memang perlu diperhatikan. Bakat mahasiswa, kalau Anda mahasiswa, berarti Anda harus bisa membaca. Itu bakatnya di mana? Jadi bakat-bakat itulah yang perlu ditanamkan. Jadi kalau dipaksakan wirausaha kali ini nggak bisa juga, karena bakat orang beda-beda. Jadi saran saya di sini sudah mahasiswa, bakat Anda apa? Itu tekuni, cari hukum dasarnya. Contoh gini, salah satunya lagi di bagian agama. Tidak semua orang bisa baca kitab suci. Untuk orang Islam ya, orang Islam tidak semua orang bisa baca kitab suci. Nah, kita lagi kuliah, mungkin ada anak orang Islam kuliahnya manajemen, dia pintar ngaji,
dia suka ngaji tapi dia juga belajar teori-teori dari ilmu tajwid yang melengkapi keahlian mengaji Quran. Ketika dia tidak dia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan atau tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan, walaupun nilai baik juga kan kembali ke hoki kan. Dia bisa sampingan, bisa les ngaji, atau mungkin bahasa Inggris, ada yang jago bahasa Inggris, kita les bahasa Inggris. Yang paling mendasar sekarang kita buka lapangan pekerjaan, kita tahu ilmunya. Jago bahasa Inggris, tapi kalau kita nggak tahu vocabulary-nya, grammar-nya, kita nggak bisa dong bikin trust wali murid untuk naruh anaknya di sini. Kan arahnya ke sana. Jadi intinya sih bakat Anda apa itu tekuni. Dan saya yakin sekali ketika bakat itu ditekuni, walaupun sebagai sampingan, ketika ditekuni dan kita tahu itu dasarnya, kita siap membantu orang. Ketika siap membantu orang, sekarang tuh zamannya siap bantu orang, ada uang, ada penghasilan di sana, apapun bentuknya. Jasa lah ya. Iya, jasa. Sana arahnya. Jadi sih saya mengarahkannya, Anda tidak harus berusaha, tapi apa bakat Anda itu tekuni. Suatu saat Anda kepepet, pastikan bakat Anda itu ada peluang untuk tadi bentuknya jasa. Iya. Jadi kalau dipaksakan untuk berusaha nggak bisa. Karena pertama wirausaha itu kalau orang yang nggak biasa gengsi banget ya. Iya. Kecuali emang kayak saya seperti ini, emang dari lahir procok emang ada di warung. Jadi yang mau kayak gimana juga saya nggak peduli. Saya mengajar di Syukriah juga dulu nggak peduli sambil dagang gitu. Karena itu tadi mindsetnya udah beda, Mentalnya juga udah beda. Nah itu tadi aktivisme, empirisme, kalau bagi pendidikan itu, nah empirisme tadi itu yang mempengaruhi. Jadi dia terbiasa dengan lingkungan seperti ini, jadi nggak ada sesuatu. Jadi nggak bisa, sekali lagi nggak bisa ditekankan untuk berwirausaha. Tapi kalau untuk apa yang bisa dilakukan mahasiswa, bakat Anda apa, itu tekuni. Dan yakinkan, kalau saya tekuni bakat saya, arahnya kemana nih? Biar bisa berupa jasa. Gitu. Arahnya sih ke sana. Jadi Anda tidak monoton fokus dengan program yang Anda sedang tekuni atau dalami di universitas, tapi Anda punya bakat lain yang bisa Anda salurkan dan bisa Anda gunakan suatu hari nanti jika pepet tadi. Ada ketika pepet tadi. Karena nggak selamanya mahasiswa itu malah terkadang yang IPK-nya tinggi dia gak jadi apa-apa, yang IPK-nya biasa-biasa aja karena ada link, ada segala macam, karena hoki juga, dia ada di perusahaan yang ternama, ada seperti itu. Dan itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Itu lagi, hoki itu beda lagi, udah garis Tuhan. Tapi walaupun ada garis Tuhan atau Allah sudah menentukan, tugas manusia adalah hanya bisa berusaha. Jangan kalau udah garis Tuhan mau ngapain kita berusaha? Jangan sampai kayak gitu. Paling tidak Anda berusaha dulu. Berusaha, tapi kalau ketika di tengah jalan itu ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Anda, berarti Allah atau Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ambil dampak positif. Berusaha bersifat positif, berpikir dan bersikap positif itu sangat sulit sekali dan perlu dilakukan. Oke, sekian wawancara malam ini. Terima kasih Kak. Yang bisa saya ambil dari wawancara ini adalah wirausaha itu nggak mesti selalu dengan berjualan, tapi dari bakat pun bisa menjadi suatu usaha bagi para mahasiswa. Dan jangan takut untuk mengembangkan bakat, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di kedepan nanti. Sekali lagi terima kasih Kak. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.